adalah salah satu cara untuk mencegah penyakit dengan membentuk kekebalan pada tubuh. Salah satu jenis vaksin yang sekarang gencar dilakukan oleh vaksinasi COVID-19, World Health Organization (WHO) menargetkan setiap negara untuk memvaksinasi paling sedikit 40% dari populasi pada akhir tahun 2021 dan 70% pada pertengahan 2022 dengan cakupan vaksinasi dosis pertama sebesar 62,5% dan dosis kedua yang mencapai 40,4% per 14 November 2021. Maka Indonesia telah melampaui target yang telah ditetapkan oleh WHO. Layaknya obat dan vaksin lainnya, pengembangan vaksin COVID-19 harus melalui 3 tahap uji klinis. Setelah memenuhi ketiga tahap uji klinis tersebut dan dinyatakan efektif serta aman digunakan, vaksin COVID-19 baru bisa mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, menurunkan angka positif dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya vaksinasi COVID-19 telah dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Bagaimana vaksin bisa bekerja di dalam tubuh untuk melindungi kita? Vaksin merupakan produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit, lalu tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit tersebut, mengenali dan tahu cara melawannya. Jenis vaksin di Indonesia jumlahnya terus diperbaharui. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah yang hendak membentuk herd immunity masyarakat. Lantas, apa saja jenis vaksin di Indonesia yang saat ini digunakan? Untuk menjawabnya, simak ulasan berikut ini. Adapun ke-6 jenis vaksin yang resmi digunakan di Indonesia diantaranya adalah vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Meski diproduksi oleh produsen berbeda, pada dasarnya ke-6 vaksin ini memiliki cara kerja yang sama. Kalau vaksin ini kan kita artikan sebagai upaya menimbulkan kekebalan ya di tubuh manusia dengan cara memasukkan antigen. Ya, tentu antigen itu diharapkan antigen sendiri tidak menimbulkan penyakit, karena bisa aja platformnya kan antigen itu berupa mikroorganisme atau dalam hal ini virus yang utuh tapi dilemahkan. PT Bio Farma merupakan produsen vaksin COVID-19 dalam negeri. Bio Farma memiliki 2 jalur pengadaan vaksinasi. Di antaranya bekerjasama dengan Sinovac asal Tiongkok dan mengembangkan vaksin merah putih bekerjasama dengan lembaga biomolekuler Eijkman. Universitas Oxford mengklaim vaksin yang diproduksi AstraZeneca menghasilkan respons kekebalan yang kuat pada orang dewasa, bahkan pada orang tua yang berisiko tinggi terkena penyakit parah. Sinopharm mengembangkan vaksin dari virus corona yang dilemahkan. Dari uji coba, vaksin yang diproduksi Sinopharm diklaim dapat memicu respons antibodi tanpa efek samping serius. Moderna menyatakan kemanjuran vaksin yang diproduksinya sebesar 94,1% dan efektif mencegah penyakit COVID-19 yang parah. Moderna juga menyebut vaksinnya dapat menghasilkan antibodi kuat yang bertahan lama, setidaknya selama 3 bulan. Sementara Pfizer mengklaim bahwa vaksin yang diproduksinya memiliki tingkat keefektifan hingga 90%. Namun, vaksin ini bersifat rapuh dan cepat hancur pada suhu kamar. Sinovac adalah vaksin buatan Tiongkok yang tiba di Indonesia pada 6 Desember lalu. Teknologi pelemahan virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin ini memungkinkan vaksin dikembangkan lebih cepat dan diklaim dapat memicu kekebalan tubuh terhadap virus tanpa efek samping serius. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyatakan, selain teknik pembuatannya, efektivitas ke-6 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia sangat bergantung pada kondisi tubuh yang akan divaksinasi. Itu ada ya yang dikembangkan, sekali suntik itu sudah antibodi terbentuk. Ada juga yang dikembangkan dengan 2 kali suntik baru timbul. Apakah yang lain lebih unggul dari yang lain? Tidak, sama saja. Cuman teknik pembuatan yang membedakan.
Selain penjelasan sebelumnya, ada beberapa dari sumber lain terkait jenis-jenis vaksin diantaranya. Vaksin COVID-19 diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menghentikan pandemi COVID-19. Namun, perlu diingat juga bahwa masih dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi vaksin COVID-19 untuk bisa digunakan secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apabila masih memiliki pertanyaan seputar vaksin COVID-19, Anda bisa berkonsultasi ke dokter. Hindari isu-isu vaksin COVID-19 yang sumbernya tidak jelas dan dapat mengiring opini yang salah di masyarakat. Vaksin melindungi diri dan negeri dari pandemi.